Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Kali ini saya akan membahas mengenai hal yang sangat menarik, yaitu tentang 13 bukti yang nyata bahwa seseorang telah ditakdirkan untuk menjadi pewaris kesaktian leluhurnya. Di masa lampau, leluhur atau nenek moyang kita diyakini memiliki kekuatan spiritual sebagai pelindung diri dan perwujudan jati dirinya. Dan ketika seorang leluhur sudah tiba waktunya untuk meninggalkan dunia ini, maka semua kesaktian dan ilmu yang dimilikinya sebenarnya tidaklah ikut sirna dengan kepergiannya tersebut. Ilmu dan kesaktian leluhur akan mewujud menjadi suatu bentuk energi dan menunggu di alam semesta ini. Energi itu akan menunggu hingga waktunya tiba untuk masuk ke dalam salah satu dari keturunan leluhurnya tersebut. Entah itu keturunan yang memiliki energi yang mirip atau selaras dengan energi leluhurnya, atau mereka yang sudah disepakati dalam perjanjian antara leluhur dan entitas yang menjadi sumber kesaktiannya. Dan berikut ini adalah beberapa bukti nyata jika seseorang ditakdirkan menjadi pewaris kekuatan leluhurnya. Bukti nyata yang pertama adalah adanya wangsit atau petunjuk dari leluhur. Salah satu bukti yang sering dijadikan pertanda bahwa seseorang akan mewarisi kesaktian leluhur adalah penerimaan wangsit, yakni pesan dari dunia gaib yang dianggap berasal dari roh leluhur. Wangsit ini sering datang dalam bentuk mimpi, meditasi, atau peristiwa supranatural lainnya. Banyak tokoh spiritual dalam sejarah yang mengaku mendapatkan petunjuk melalui mimpi atau wangsit sebelum mewarisi kesaktian atau kemampuan luar biasa. Misalnya saja dalam beberapa budaya Jawa, mimpi bertemu leluhur dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut akan mewarisi kesaktian atau kekuatan spiritual tertentu. Yang kedua adalah memiliki kemampuan spiritual yang tiba-tiba. Banyak kisah tentang seseorang yang tiba-tiba menunjukkan kemampuan spiritual atau magis tanpa pernah belajar sebelumnya. Ini sering dianggap sebagai warisan langsung dari leluhur yang memiliki kesaktian. Contohnya dalam masyarakat Nusantara, sering diceritakan bahwa seorang anak atau keturunan tertentu tiba-tiba dapat melakukan praktik-praktik spiritual yang hanya dikuasai oleh leluhur mereka. Kekuatan ini muncul secara alamiah, tanpa pelatihan atau bimbingan, yang dianggap sebagai bukti bahwa orang tersebut ditakdirkan untuk menjadi pewaris kekuatan leluhurnya. Bukti yang ketiga yaitu memiliki keturunan dari garis raja atau tokoh sakti. Dalam banyak tradisi, status keturunan dari garis raja atau tokoh sakti dianggap sebagai faktor utama dalam pewarisan kekuatan spiritual. Di Nusantara, misalnya, banyak keturunan raja atau bangsawan yang dipercaya memiliki darah biru, yang secara otomatis dianggap memiliki akses ke kesaktian leluhur mereka. Dalam budaya Jawa, seorang keturunan raja atau bangsawan yang menunjukkan tanda-tanda spiritual sering kali dipersiapkan untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin spiritual atau bahkan pemimpin politik, karena dianggap memiliki restu dari leluhur. Yang keempat adalah adanya ritual inisiasi atau penobatan. Ritual inisiasi atau penobatan sering menjadi penanda mutlak bahwa seseorang ditunjuk sebagai pewaris kesaktian leluhur. Dalam banyak suku di Indonesia dan di belahan dunia lainnya, seorang individu yang ditakdirkan untuk mewarisi kekuatan spiritual sering kali menjalani serangkaian ritual khusus. Misalnya di Kalimantan, ada upacara penobatan balian yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah dipilih oleh leluhur untuk menjadi pewaris kekuatan spiritual suku. Pada saat inisiasi, diyakini bahwa roh leluhur masuk ke dalam tubuh pewaris untuk memberikan kekuatan tersebut. Bukti nyata yang kelima yaitu memiliki kemiripan fisik dan sifat dengan leluhur. Bukti lainnya adalah kemiripan fisik atau sifat antara pewaris dan leluhur yang dianggap sakti. Orang-orang yang memperhatikan kesamaan karakter atau penampilan fisik yang luar biasa antara seorang individu dan leluhur yang sakti, sering kali menganggap bahwa hal tersebut adalah tanda alamiah bahwa orang tersebut akan menjadi penerus kekuatan leluhur. Misalnya,
Ada cerita rakyat di berbagai daerah di Indonesia di mana keturunan yang memiliki tanda lahir yang mirip dengan leluhurnya, dianggap akan mewarisi kesaktian yang sama. Dan yang keenam adalah panjenengan peka terhadap energi aura. Aura merupakan energi yang berupa kilatan cahaya, dan memiliki warna tertentu yang nampak di sekeliling tubuh manusia, hewan, tumbuhan bahkan makhluk halus, dan benda-benda yang memiliki tuah kesaktian tertentu. Jika panjenengan bisa melihat aura, maka setelah beberapa waktu, panjenengan akan memiliki kemampuan untuk membaca aura orang lain. Panjenengan akan tahu kondisi mental dan fisik seseorang, hanya dengan melihat auranya saja. Seseorang yang menguasai ilmu ini dengan baik, akan tahu jika ada orang yang sedang menyembunyikan perasaan darinya. Misalnya jika ada orang yang diam-diam suka, atau bahkan yang ingin berniat jahat kepadanya. Yang ketujuh adalah panjenengan memiliki kekuatan sebagai penyembuh spiritual. Dari kesaktian leluhur yang satu ini, sangatlah mudah dikenali, yaitu ketika panjenengan menyentuh, atau memeluk seseorang, yang sedang galau atau sedih, maka orang tersebut akan terlihat menjadi lebih tenang, dan bisa menguasai emosinya. Hal lainnya yang bisa diamati dengan mudah adalah, jika panjenengan merupakan orang yang sering dijadikan tempat curhat, oleh teman atau bahkan orang asing, dan setelah curhat dengan panjenengan, mereka akan terlihat lebih lega. Seolah terlepas dari himpitan dan beban, yang memberatkan mereka. Kemampuan sebagai spiritual healer ini, biasanya juga akan berkembang menjadi penyembuh alami, atau seorang penyembuh dengan menggunakan media energi alam. Tanda sebagai seorang penyembuh alami, bisa terlihat ketika panjenengan menempelkan telapak tangan kepada orang lain. Telapak tangan panjenengan akan terasa lebih panas atau lebih dingin dari telapak tangan orang normal. Bahkan ketika mendekatkan telapak tangan tersebut beberapa senti dari tubuh orang lain, terkadang akan terasa seperti ada pusaran angin kecil. Energi dari alam semesta ini akan bisa diolah dan dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik yang memang berasal dari masalah medis, ataupun yang bukan medis. Dan aspek penting dari pewarisan kesaktian leluhur, seringkali adalah kemampuan untuk menyembuhkan orang lain. Dalam tradisi dukun atau tabib di berbagai budaya, kemampuan untuk menyembuhkan dianggap sebagai bentuk nyata dari kesaktian yang diwariskan. Banyak dukun atau penyembuh tradisional yang mengaku bahwa kemampuan mereka diturunkan dari leluhur mereka yang juga penyembuh. Mereka biasanya menerima kekuatan ini setelah melalui serangkaian pengalaman spiritual, seperti meditasi atau komunikasi dengan roh leluhur, dan tiba-tiba menunjukkan kemampuan untuk menyembuhkan tanpa belajar secara formal. Yang kedelapan adalah panjenengan memiliki kemampuan komunikasi dengan menggunakan kekuatan pikiran atau telepati. Jika panjenengan sedang mungkin memikirkan seseorang, kemudian tiba-tiba saja orang tersebut memberi kabar kepada panjenengan, bahkan kemudian datang mengunjungi panjenengan, maka bisa jadi panjenengan memiliki kekuatan telepati. Contoh lainnya, misal panjenengan pada suatu hari sedang sangat ingin beli nasi goreng, sehingga yang ada di pikiran panjenengan hanyalah ingin nasi goreng saja. Setelah beberapa saat di hari yang sama, tiba-tiba saja saudara panjenengan datang dengan membawa makanan tersebut. Mungkin panjenengan akan berpikir bahwa hal tersebut adalah suatu kebetulan saja, padahal sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Rentetan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah hasil dari hukum sebab akibat yang bermula dari kekuatan pikiran. Sehingga dengan demikian, kekuatan telepati bisa disebut juga sebagai kekuatan pikiran, untuk membuat orang lain mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan buah pikiran panjenengan. Dan hal itu dilakukan tanpa menggunakan perintah verbal atau fisik kepada yang bersangkutan. Yang kesembilan adalah panjenengan memiliki kemampuan penerawangan. Kemampuan ini pada mulanya akan datang sebagai mimpi ketika sedang tertidur. Dalam mimpi tersebut, panjenengan akan bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi sangat terasa nyata. Bahkan ketika bangun sekalipun, mimpi tersebut bisa panjenengan ingat secara detail.
Di dalam mimpi tersebut, terkadang panjenengan juga akan melihat seseorang yang panjenengan kenal. Panjenengan bisa tahu secara jelas apa yang sedang dia lakukan. Bahkan dari baju yang sedang dia pakai pun akan bisa diketahui dengan jelas. Dan anehnya, ketika dikonfirmasikan dengan yang bersangkutan, hal itu adalah benar adanya. Jika kemampuan ini panjenengan asah dengan baik, maka hanya dengan fokus saja, panjenengan akan bisa menerawang lokasi dan orang yang berada di jarak jauh, secara sadar tanpa harus melalui mimpi terlebih dahulu. Dan yang ke-10 adalah panjenengan bisa berkomunikasi dengan dunia spiritual. Selain bisa berdialog dengan para entitas halus, panjenengan akan mampu mengakses berbagai informasi dan pengetahuan yang lebih tinggi yang ada di alam semesta ini. Itulah sebabnya, seorang spiritualis terkadang memiliki kalimat dan ucapan yang sulit dipahami oleh orang biasa. Kemampuan ini pada dasarnya memiliki prinsip kerja yang sama dengan radio, yaitu untuk mencari dan menyesuaikan frekuensi, sehingga kita bisa mendengar lagu, atau apapun yang disiarkan lewat radio tersebut. Bukti yang ke-11 adalah panjenengan memiliki energi yang selaras dengan energi elemental. Energi elemental adalah makhluk astral yang bertugas untuk menjaga bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Biasanya elemental ini dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu elemental tanah, elemental air, elemental api, dan elemental udara. Ketika energi panjenengan bergetar dalam frekuensi yang sama dengan energi dari para elementer tersebut, maka panjenengan secara spiritual akan menjadi orang yang sangat terhubung dengan jagat raya ini. Di mana salah satu akibatnya, yaitu panjenengan akan memiliki doa atau ucapan yang mudah menjadi kenyataan. Adapun tanda jika panjenengan memiliki energi yang selaras dengan para elemental adalah panjenengan seorang yang mudah didatangi oleh para serangga, seperti kupu-kupu, capung, kunang-kunang, belalang, dan lain sebagainya. Namun terkadang, burung dan kucing pun juga akan ikut mendekat. Yang ke-12 adalah panjenengan sering bermimpi melihat tubuh panjenengan sendiri. Jika sering bermimpi hal yang demikian, maka bisa jadi panjenengan mewarisi kesaktian dari leluhur yang dinamakan dengan Rogo Sukmo atau Astral Projection. Pada awalnya, ditandai dengan perasaan seperti terbang melayang, atau bisa juga seperti terjatuh ke dalam lubang. Jika panjenengan bisa menguasainya, maka akan memiliki kemampuan untuk bisa pergi secara astral, menembus ruang dan waktu. Bukti yang ke-13 atau yang terakhir, adalah panjenengan sering mengalami apa yang dinamakan dengan kesetrum gaib. Kesetrum gaib ini biasanya akan muncul ketika panjenengan berjabat tangan dengan orang tertentu, atau meraba benda yang ditengarai, menyimpan suatu kekuatan dan kesaktian gaib. Kesetrum gaib ini merupakan bentuk kesensitifan panjenengan dalam merasakan energi halus yang lainnya. Dan hanya dengan merasakan energi tersebut, panjenengan mampu membaca masa lalu atau masa depan. Misalnya hanya dengan melihat dan menyentuh telapak tangan, panjenengan bisa mengetahui bagaimana masa lalu dan masa depan dari orang tersebut. Atau bisa juga hanya dengan menyentuh sebuah benda, panjenengan bisa melihat kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut di masa lampau. Dan semua hal tersebut muncul begitu saja tanpa harus belajar sedikit pun. Dan itulah tadi beberapa bukti nyata jika seseorang yang ditakdirkan menjadi pewaris kesaktian leluhurnya. Pewarisan kesaktian leluhur adalah fenomena yang kompleks dan menarik, yang mencerminkan keyakinan mendalam dalam banyak budaya di dunia. Melalui wangsit, inisiasi ritual, kemampuan yang tiba-tiba muncul, dan tanda-tanda fisik atau spiritual lainnya, banyak yang percaya bahwa kekuatan batin yang dimiliki oleh leluhur dapat diturunkan kepada generasi berikutnya. Kepercayaan ini tidak hanya mencerminkan ikatan antara manusia dan leluhur mereka, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai spiritual dan kekuatan magis dilestarikan melalui waktu. Bagi mereka yang mempercayainya,
Pewarisan ini merupakan tanda restu dan penunjukan yang sakral. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi penambah pengetahuan dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Dan jika panjenengan mungkin memiliki beberapa pertanyaan, atau ada sesuatu hal yang ingin diceritakan, silahkan saja untuk langsung menuliskan di kolom komentar. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat dan berlimpah ruah rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.